Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah fin niyati idhafatun ilallahi ta'ala, dan disunnahkan pada niat oleh menyandarkan kepada Allah Ta'ala, khurujan min khilafi man awjabaha, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan oleh man akan idhafah. Waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, dan agar nyata oleh arti keikhlasan. Wa ta'arrudun li adain aw qada'in, dan disunatkan mengemukakan adaan atau qada'an. Wala yajibu, dan tidak wajib mengemukakan itu. Wa in kana alaihi faitatun mumasilatun lil muaddati, sekalipun ada atasnya solat yang ketinggalan yang sama dengan solat ada. Khilafan lima tamadahul adzra'iyu, berbeda pendapat dengan apa yang dimuktamadkan oleh Imam Al-Adzra'i. Wal asahhu sihatul adai biniyatil qada'i wa aksihi. Adapun qaul asah, yaitu sah adaan dengan niat qada'an dan sebaliknya. Jik in udhira binahwi ghaimin, jika diuzurkan ia dengan seumpama mendung. Wa illa, jikalau tidak uzur, batalat, maka batal solatnya qat'an dengan pasti, litala'u bihi, karena main-mainnya dia. Wa ta'arrudun listiqbalin, dan disunatkan mengemukakan bagi menghadap kiblat. Wa adadi raka'atin, dan bilangan rakaat. Lil khuruji min khilafi man awjabat ta'arrudu lahuma, karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan ia akan mengemukakan bagi menghadap kiblat dan bilangan rakaat. Wa sunnah nutqun bimanwiyin qabla takbiri, dan disunnatkan oleh mengucapkan dengan yang diniatkannya sebelum takbir. Liusa'idal lisanul qalba, agar membantu oleh lidah akan hati. Wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan oleh dia akan nutuk bimanwiyin. Walau syakka wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang rukun solat yang pertama, yaitu niat, dan kita tahu aturan-aturan pokok niat pada solat wajib, pada solat sunnah punya waktu, pada solat sunnah punya sebab, pada solat sunnah mutlak. Maka malam hari ini kajian kita akan membahas kesunatan-kesunatan di dalam niat.
perlu diketahui bahwa kesunatan-kesunatan di dalam niat ada 5 yang disebutkan dalam Fathul Muin ini. Yang pertama, idhafatun ilallahi ta'ala. Artinya, apakah dalam niat solat itu kudu diucapin lillahi ta'ala, lillahi ta'ala usalli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, atau kalau jadi Muhammad dan Muhammad lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala karena Allah tuh perlu nggak dalam niat? Artinya perlu, wajib nggak dalam niat? Kata Fathul Muin, tidak wajib. Orang kalau sholat dengan usolli fardhu zuhri saja sudah cukup sah. Namun sunnat di dalam niat sholat, sunnat menyandarkan kepada Allah, yakni sunnat lillahi ta'ala. Begitu. Ada perdebatan di kalangan ulama, apakah perlu lillahi ta'ala karena Allah atau tidak perlu disebut. Ada ulama mengata wajib disebut. Dari mana ini perdebatan panjang ini? Dari hadis Nabi yang ada dalam Sahihul Bukhari. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya sahnya ibadah itu dengan niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu memperoleh apa yang ia niatinya. Artinya, wa innama likulli imri'in ma nawa, pengulangan itu ada makna ta'yin, kudu menyatakan. Apakah kemudian perlu untuk menyatakan lillahi ta'ala supaya hasil ini niat solat atau tidak? Ada ulama menjawab wajib untuk menyebut lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tujuan ta'yin wa innama likulli imri'in ma nawa, tujuannya ta'yin itu, maqasidut ta'yin at-tamyiz. Tujuan ta'yin itu membedakan antara satu dengan yang lain. Bila solat, gerakan biasa sama gerakan solat akan dibedakan dengan usolli. Bila kemudian solat ada wajib, ada sunat, kudu diperjelas dengan fardho. Bila solat itu yang wajib bukan dohor doang, ada asar, ada maghrib, kudu diperjelas dengan duhri, usul duhri. Maka tentu kudu diperjelas juga dengan lillahi ta'ala. Begitu. Karena faedahnya daripada wa inna malikul limri'in manawa adalah ta'yin. Sehingga perlulah untuk menyebutkan lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk membedakan daripada solat secara etimologi yang maknanya doa. Untuk membedakan solat lugawi dengan solat syar'i, maka lillahi ta'ala penting disebutkan. Begitu menurut
sebagian ulama, dan ini dibantah oleh banyak ulama termasuk Fathul Muin. Tidak wajib. Lalu apa hukumnya? Oleh karena dalam kaidah hukum, sebagaimana Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam Al-Ashbah wa Nadhair, al-khuruj minal khilaf mustahabbun, keluar dari perselisihan pendapat ulama sunat adanya. Biar kita nggak mengata wajib, perlulah dipakai sebagai menghormati, sunat saja. Nah, karena itu di sini dijelaskan wa sunnah fin niyati idhafatun ila Allah taala. Disunnahkan ketika kita niat salat tuh menyebut lillahi ta'ala. Kenapa sunat tidak wajib? Satu alasannya, karena yang namanya ibadah, semua ibadah tentu niatnya lillahi ta'ala. Li'anna al-ibadata la taqa'u fil waqi' illa lillah. Jadi wa ta'lilu adamil wujub li'annal ibadata kullaha fil waqi' la takunu illa lillahi ta'ala. Karena ibadah itu pada kenyataannya memang ibadahmu karena Allah, semua juga ibadah. Maka enggak perlulah untuk disebut begitu, enggak perlu. Untuk kata penyebutan itu artinya enggak perlu, enggak wajib. Begitu. Itu satu alasannya. Yang kedua alasan sunat, khurujan min khilafi man aujabaha. Ada ulama sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Talkhis Al-Imam Al-Umrani di dalam Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab, bukan Masjid Al-Bayan, kitab Al-Bayan. Gitu. Itu menjelaskan bahwa ada ulama yang mengata wajib untuk dibedakan antara solat secara bahasa yang artinya doa dengan solat menurut syarak, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Perbuatan ucapan itu udah kelewat lah di awal-awal kajian. Maka karena itu keluar dari perdebatan ulama itu sunat kita ambil. Maka ini alasan wasunnah. 2. 3. Kenapa penting sunat menyebutkan lillahi ta'ala dalam solat-solat itu? Liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, agar supaya merealisasikan bahwa benar-benar kita solat ini karena Allah, supaya kita terbukti lillahi ta'ala, sehingga ifradul ibadah lillah solat ini, maka sunat disebutkan lillahi ta'ala, tapi tidak wajib. Begitu. Yang wajib 3 tadi, qasad, ta'arud, ta'yin, kalau yang 5 waktu. 1. 2. Perlukah di dalam solat menyebutkan adaan atau qadaan? Apa itu adaan? Adaan itu mengerjakan solat masih pada waktunya. Adaan, qadaan artinya mengerjakan solat sudah keluar dari waktunya. Ibarat kita subuh kesiangan bangun jam 7. Nah, jam 7 udah habis waktu subuh. Perlu nggak menyebutkan qadaan
atau menyebutkan adaan sebagai pembeda antara solat yang dikerjakan masih di waktu dan antara solat yang dikerjakan sudah habis waktunya. Ini juga ada dua pendapat. Ada ulama menjelaskan perlu begitu, perlu begitu menyebutkan adaan atau qadaan, wajib gitu. Tapi dibantah, Fathul Muin juga membantah itu, bahkan beliau mengatakan sunat. Sunat saja kita dalam sholat tuh sebutin adaan atau qadaan. Menyebutkan ada atau menyebutkan qada itu hukumnya sunat saja, sunat. Dalam sholat apa? Baik sholat wajib maupun sholat sunat, itu menyebutkan adaan atau qadaan itu sunat. Begitu. Karena sholat ini yang punya waktu, ya kalau yang wajib wajib diqadha, kalau yang sunat sunat diqadha. Begitu. Sunat tuh kita ngomong ada gitu. Ada nih bukan lawanan alfa, bahasa Arab ini adanya masih pada waktu. Qadha di luar waktu, namanya qadha. Wala yajibu, kata Fathul Muin, tidak wajib, enggak wajib ngomong adaan atau qadaan tuh enggak wajib. Begitu. Itu yang mu'tamad, tidak wajib ta'arud. Bagaimana kalau ada orang sholat punya qadha, ini bentar lagi isya, kemarin malam kita nggak sholat isya, ketiduran pulang kerja atau habis Agustusan dia, jadi belum sholat, tidur aja, belum diqadha juga, anggap sekarang udah isya. Ini sholat isya ini kan, isya ini isya yang sekarang apa isya bayar kemarin? Ini perlukah untuk disebut adaan dan qadaan? Kata Fathul Muin, wa in kana alaihi faitatun mumasilatun lil muaddat. Tidak wajib mengemukakan adaan maupun qadaan sekalipun orang itu punya utang sholat yang sama sholatnya dengan sholat adaan. Contoh tadi, kemarin gak sholat isya, kita mau sholat isya sekarang. Begitu, anggap sekarang udah isya. Ini isya ini kita mau adaan, qadaannya biar jelas. Wajib enggak? Enggak wajib. Enggak. Begitu, enggak wajib. Sebagaimana kita enggak wajib juga kalau qadha menyebutkan harinya. Begitu. Aku niat sholat fardu dhuhur 4 rakaat. Gitu qadha yang umur 16 tahun. Begitu. Ya, panjang amat ya. Enggak wajib begitu. Udah qadha aja udah jadi dah. Begitu, enggak perlu disebut qadha tanggal sekian, kan tanggalnya 30. Begitu. Enggak wajib segitu-gitu, enggak. Begitu enggak wajib. Cuman Imam Adzra'i, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i, mengata bila orang itu punya sholat yang utang sama yang sekarang sama, maka bagi orang yang model begini wajib menyebutkan adaan
dan qadaan. Kata Imam Al-Adzra'i dalam kitabnya Qutul Muhtaj, syarah daripada Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Kata beliau, enggak, kalau dia punya utang kemarin Isa, sekarang Isa, dan sekarang udah Isa, kudu diperjelas. Ini sekarang nih adaan, ntar sholat lagi qadaan, kudu diperjelas. Tapi kata Fathul Muin, tidak wajib juga, sunat doang menyebutkan adaan dan qadaan, sunat. Kenapa sunat? Untuk membedakan sholat yang kita sekarang kerjakan bermakmum ini, sholat hari ini, apa sholat bayar yang dulu. Sunat dikemukakan bahwa ini mau adaan. Oh, jadi enggak disebut, enggak apa-apa. Begitu. Apa yang dikemukakan oleh Imam Adzra'i dhaif dalam madhab pada bagian ini, enggak, tetap enggak wajib. Begitu. Meski Imam Adzra'i bilang wajib, enggak. Begitu. Sunat aja. Enggak. Di dalam madhab kita Syafi'i itu begitu. Jadi Imam Adzra'i mengata, bila orang punya solat ketinggalan sama dengan solat ada, maka wajib menyebutkan adaan atau qadaan. Sebab nabinya wa inna malikul imri'in manawa. Enggak juga. Enggak. Begitu. Sunat doang. Menyebutkan adaan dan qadaan itu sunat. Sunat. Bagaimana kalau ada orang sholatnya nyata ada, kayak sekarang masih maghrib, kita sholat maghrib nih niatnya qadaan, sholli fardul maghribi salasa raka'atin, qadaan lillahi ta'ala. Jadi apa kagak kalau niatnya qadaan? Maka ulama berbeda-beda pandangan. Dilihat ada uzur atau tidak. Begitu. Sebab kalimat ada artinya secara bahasa menunaikan. Kalimat qada secara bahasa maknanya menunaikan. Sama. Begitu. Dalam bahasa artinya sama. Begitu bahasanya. Contoh bab sholat Jumat aja. Dalam surat Jumu'ah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, bila mana adzan kedua Jumat dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, bergegas sholat Jumat, wa dzarul bai', Anda kudu berhenti beraktivitas termasuk jual beli. Top, haram hukumnya kalau udah adzan kedua. Lanjutan ayatnya, fa idza qudiyatis sholatu, apabila telah diqodok salat. Bukan diqodok tuh bukan diqodok, ditunaikan. Qodok secara bahasa. Qudiyat ay fu'ilat, maknanya begitu dalam tafsir-tafsirnya. Apabila sholat Jumat udah beres, yang tadi dagang dilarang, fantashiru fil ardi, sekarang boleh mau dagang. Yang penting sholat Jumat udah beres. Begitu. Udah beres. Begitu. Jangan dibiarkan aktivitas, tutup. Begitu. Begitu. Kalau di Arab bukan Jumat doang, semua sholat. Kalau udah adzan tutup, gitu, begitu, sampai selesai sholat, begitu. Nah, adaan menunaikan, qadaan menunaikan. Ini bagaimana sholat maghrib? Ini masih maghrib, kita niatnya qadaan, boleh enggak? Maka kata Fathul Muin, dilihat apakah ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur tuh contoh mendung atau subuh rada siang, cuman mendung.
ini kira-kira udah nongol matahari apa belum? Kita bingung. Kalau gua niat adaan, takut kodok. Kalau gua kodoan, takut belum habis waktunya adaan. Ini bagaimana nih? Andai orang kasusnya kayak model begini nih. Wal asahhu sihatul ada biniyatil qada waqsi in udhir. Dalam qaul mu'tamad, qaul asah dari berbagai pandangan ashabul wujuh madhab Syafi'i, sah saja orang sholatnya niatnya adaan padahal prakteknya qada. Sah saja orang niatnya qadaan padahal masih ada waktunya bila ada uzur. Contoh uzur binahwi ghaimin, seperti mendung. Ya, contoh subuh dah mendung. Ini udah matahari nongol apa belum? Kalau udah nongol berarti kita qada nih kesiangan. Kalau belum nongol berarti adaan. Kalau orang yang bingung kayak begini nih dihukumi uzur, sah sholatnya. Biar kata dia niat adaan, ternyata pas udah sholat gede matahari, qadaan. Sah. Kenapa? Karena dia uzur. Begitu. Artinya kesalahan dia dalam prediksi, dugaan dimaklumi oleh agama. Tapi kalau sengaja-ngaja enggak sah. Ini masih maghrib, kita sengaja qadaan, isya aja belum, enggak sah. Kenapa? Main-mainin agama. Itu kan secara bahasa ini menunaikan, enggak. Bahasa jembatan awal, tapi harus menggunakan istilah syar'i. Apa yang disebut solat, aqimis solata, dirikan solat. Secara bahasanya doa, ya udah gua doa aja nggak sholat. Ya nggak boleh, wong Rasulullah aja gerak ruku sujud. Itulah namanya terminologi agama. Maka sehingga kalau ada orang sengaja-ngaja, dia padahal masih ada waktunya niatnya qadaan, padahal masih adaan, sholatnya wa illa batolat. Kalau dia nggak ada uzur, sengaja-ngaja main-mainin agama, batolat, sholatnya batal. Qat'an, pasti, artinya pasti, bila khilafin bainal ulama minas sada asy-syafi'iyah. Nggak ada satupun ulama yang bilang sah sholatnya dia, satupun dari ulama-ulama madhab Syafi'i. Kenapa nggak sah? Litala'u bihi, karena dia main-mainin agama. Kecuali bisa sah kalau dia mengerti bahasa. Maksud gue, biar kata ini gue niat qadaan, maksudnya adaan. Katakan bahasanya artinya ngejalanin juga gitu. Ini kan tukang ngaji kalau yang kayak begitu. Anda sah ya dah. Pokoknya kalau qada diniatin ada enggak sah, ada diniatin qada enggak sah. Kalau bingung-bingung nih ada apa qada, aduh enak agama nyebutin ada ama qada udah nggak usah disebut daripada Anda bingung. Kan begitu, ngapain bikin susah sendiri yang kita bingung. Kalau sekarang sih maghrib yakin aja, kali itu nggak bingung namanya, sebut aja. Kalau kita bingung ada apa qada ya, ini udah ada apa qada ya jam segini nih, kalau bingung-bingung nggak usah sebut, wong menyebutnya aja hukumnya sunnah. Jadi doa sunnah dalam niat menyebutkan adaan atau menyebutkan qadaan. Kenapa harus ada begitu? Karena seluruh ulama ijma ada qada sholat. Orang yang berkata qada sholat nggak ada, ngawur, dia keluar dari tuntunan agama. Begitu, salah dia. Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab Al-Majmu'. Pada jadi 3 kalau tidak salah itu. Begitu. Sebab ada yang namanya qada. Begitu. Itu bagaimana hadis Aisyah itu, umirna biqada'is saum la biqada'is salat.
aku diperintahkan qadha puasa tapi tidak diperintahkan qadha salat. Itu mau orang men maksudnya. Orang lagi men, kalau udah suci apa yang kudu diqadha, apa yang tidak. Dijawab oleh Yai Aisyah, nyai nih istrinya Nabi nih alim kabir. Jadi begini, wahai perempuan, kita orang sebagai perempuan kalau udah suci, yang diperintahin nama Nabi puasa Ramadan kudu diqadha. Adapun salat mah kagak diqadha. Enggak ada ajaran qadha bagi orang men, bukan bagi orang yang kayak kita yang malas nggak sholat, bukan omongan Aisyah. Siti Aisyah nggak bakal ngakuin. Itu masalah kita memahami hadis Nabi namanya. Jadi hadis Nabi itu ndak boleh sembarangan, ada namanya asbabul wurud, macam-macam yang harus kita pelajari. Ketiga, wa ta'arrudun listiqbalin. 3 sunat dalam niat menyebutkan mustaqbilal qiblati. Menyebutkan mustaqbilal qiblati, menghadap Ka'bah. Itu sunat. Kenapa enggak wajib? Sebab menghadap kiblat ini adalah syarat sholat. Sedang syarat sholat banyak, kita udah kelewat itu. Yang ditulisin di Matan Fathul Muin 5, hampir 8 itu yang ada. Syarat sholat, menghadap kiblat, nanti menutup aurat. Kan begitu, nanti wudu. Jadi enggak wajib. Cuman ada ulama yang bilang menyebutkan menghadap kiblat itu wajib. Wajib. Begitu. Ada, makanya karena ada ulama yang bilang wajib, dalam madzhab Syafi'i keluar dari perselisihan ulama sunnat. Maka ngomong usolli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbilal, nah itu sunnat, menghadap kiblat. Sunnat menghadap kiblat. Begitu menghadapnya itu sunnat. Begitu. Sampai ada juga yang nggak mau, nggak, karena kiblat ada 2. Baitul Maqdis kiblat juga dulu, tapi sekarang Ka'bah kiblat itu. Jadi saya mau mustaqbil Ka'bati, enggak apa-apa. Andai mustaqbil kiblati, maksudnya kiblat yang dimaksud oleh Nabi sekarang, begitu. Sama juga. Nggak usah kaku-kaku dalam hidup, begitu. Sehingga karena nggak wajib menyebutkan syarat sholat, makanya tidak perlu juga menyebutkan rukun sholat. Saya sholat fardhu dhuhur 4 rakaat 17 rukun, nggak usah begitu-begitu amat. Enggak wajib, enggak. Tapi saya pengen sebut, iya nggak apa-apa, suka-suka ente gitu. Cuman nggak wajib. Agama la yajibu ta'arrudu li arkanis sholat. Enggak wajib. Menghadap kiblat aja sebagai syarat, tidak diwajibkan oleh agama. Kenapa tuh? Sunat. Dalilnya lil khuruji min khilafi man aujabat ta'arrudu lahu ya istiqbal. Lahu ma tulisannya karena 2 dia, dalilnya digabung. Alasannya karena keluar dari perselisihan pendapat ulama yang mengata wajib. Ada ulama mengata wajib tapi dhaif itu, tapi kita hargai. Baik mustaqbilal qiblati sunnat. Sebetulnya nih niat bacaan ini beda antara laki sama perempuan, tapi udah kadongan ini di kita orang nih, ajaran di perukunannya. Jadi kalau diterangin bisa menjadi perselisihan panjang lagi. Dianggapnya kita orang tukang kritik-kritik mulu, padahal ini kerjaan Ustaz Sardi nih yang main-mainin kayak begitu tuh. Begini sebetulnya, kalau perempuan nih, ibu-ibu mumpung ngaji gitu ya,
kalau pengen sempurna betul. Niat tuh begini, anggap apa? Maghrib, usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilatal kiblati. Benernya begitu. Kalau perempuan, bacaannya dalam grammar Arab, mustaqbilatal kiblat itu artinya kita perempuan menghadap kiblat. Karena bahasa Arab itu unik bahasanya. Antara laki sama perempuan beda. Kalau kita dia mau laki kayak mau perempuan kayak sama begitu. Gitu. Bahasa Inggris saja beda antara sihi gitu. Itu begitu. Bahasa Arab jauh lebih hebat. Jadi sehingga kalau buat orang laki mustaqbilal kiblati. Kenapa? Karena mudzakkar. Kalau perempuan mustaqbilatal kiblati. Maka perempuan tuh penting ngaji kitab namanya At-Tadhkirah Al-Hadramiyah, karya abahnya Habib Umar bin Hafid. Itu kasih tuntunan buat sholat perempuan. Itu pasti tulisannya di kitab itu, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilatal kiblati. Gitu. Adaan makmumatan. Ya makmumatan dong perempuan. Cuman karena kita udah kadongan nih, udah mustaqbil kiblat dan makmuan, biar perempuan gak apa-apa, itu masalah baca aja. Maklum lah gak ngaji nahu ya kan, begitu udah gak apa-apa, yang penting niat di hati, begitu tuh. Untung itu yang dijaga. Padahal perempuan tuh yang bagus begitu, kalau pengen benar bacaan-bacaan itu, tapi nggak apa-apa, begitu udah kadongan gitunya. Itu begitu. Kemudian keempat ya. Keempat, perlukah menyebutkan bilangan rokaat? Karena sholat ini rokaatnya beda-beda, begitu bilangannya. Makanya ada roko, saudara, namanya jisamsu. Jisamsu, jiwaku sampai surga. Hah? Jiwaku sampai surga. Bagaimana biar jiwaku sampai surga? Bukan di dunia doang. Maka 2, 3, 4 ji samsu. 2 ji itu 2 gitu. 3, 4 itu kalau pengen jiwaku sampai surga kudu 2, 3, 4. 2 sholat subuh 2 rakaat, 3 sholat maghrib, 4 asar, dohor, isya. Ini jangan ditinggal biar jiwaku sampai surga. Saya nggak tahu tuh pabriknya itu begitu nggak tuh dia. Ini karena sholat ini angkanya ada 2, ada 3, ada 4, perlu disebut enggak rokaat ini? Kata Fathul Muin sunat, sebut aja rokaat itu. Usolli fardhu subhi ya rakaataini. Usolli fardhu maghribi ya salasa rakaat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, 4 rakaatin. Sebut sunat, nyebut. Ampe nih ada orang pergi haji, saudara. Dia sok-sokan ngomong Arab, udah kagak ngerti ngomong Arab, merasa dia hadir di majelis yang kagak-kagak ya. Dia nawar baju berapa harganya, pinggir jalan banyak itu. Di itu tuh, di apa tuh, di halaman masjid itu, di luarannya itu, darat miswalah itu biasanya. Kalau di Madinah itu di pintu-pintu 25 itu banyak itu. Dia nawar, dia bilang, "Kam." Udah kayak begitu aja. Dibilang khamsa riyal. Dia ingat khom 15. Gimana nih pengen nawar nih ya, saya pengennya si 2 rial. Apa ini 2 rial nih bahasa Arabnya? Dia diingat-ingat 2 tuh kagak bisa. Yang ingat sholat subuh rakaatain. Gitu. Kata si Arab, Allahu Akbar. Kata si Arab, ada ya orang. Udah ada. Ngerti orang Arabnya ini rakaat tuh. Begitu. Subuh 2 rakaat. 2 maksudnya 2 rial dia. Dia kagak bisa ngomong.
ngomongnya dia rakaat ini menyebutkan angka rakaat ini hukumnya apa? Sunat. Walaupun sunat beresiko ini, kalau salah nyebut bakal batal sholat kita. Usolli fardol maghribi arba'a rakaatin, batal kalau di hatinya, di hati bukan di mulut. Aku sholat fardu maghrib 4 rakaat, di hatinya batal. Tapi kalau di mulut enggak batal. Usolli fardol maghribi arba'a rakaatin, mulutnya doang, di hati bener, enggak apa-apa, kan niat tempatnya di hati. Kesalahan di mulut enggak apa-apa, enggak ngaruh. Begitu. Tapi kalau sengaja-ngaja salat fardu maghrib 4 rakaat, salatnya batal. Begitu. Kenapa batal? Karena dia niat tidak sesuai dengan bukti dan kenyataan. Main-mainin agama. Begitu. Sunat 4. Dari mana dalilnya menyebutkan angka rakaat ini sunat? Khurujan lil khilaf, keluar daripada perselisihan pendapat di mana ada ulama mengata mewajibkan menyebut angka rakaat, tapi itu dhaif. 4. 5. Sunat dalam niat. Terakhir, wa sunnah nutqun bimanwiyin, sunat kita menyebutkan, melafalkan niat. Niat tuh dilafalin sunat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan. Ya kalau berjamaah ya ada makmunah di imaman lah. Adaan lillahi ta'ala. Begitu. Tuh menyebutkan baca niat tuh sunnah. Kemarin udah dibedah tuh di awal-awal, dalil-dalilnya panjang. Sunat. Kapan melafalkan niat? Sunatnya, waktunya qubailat takbir, sebelum takbir, menjelang takbir. Bukan di rumah. Di rumah usolli fardhu duhri, dia jalan. Masih kelamaan. Entar menjelang takbir udah selesai ta'ala baru Allahu, itu sunnah. Ngomongnya nih, jangan langsung Allahu Akbar. Jangan. Nanti kita muncul ragu. Tadi dohor apa asar ya? Tuh begitu. Ucapin dulu. Sunnat. Apa alasannya? Liusa'idal lisanul qalba. Pertama, untuk nolongin hati. Karena hati kita banyak dipikirin. Jadi kalau diucapin usolli fardhu duhri, hati kita udah nyambung bahwa sholat yang bakal dikerjakan adalah dohor, rakaatnya 4, menghadap kiblat, ada begitu. Jadi hati udah terbimbing. Begitu. Daripada langsung Allahu Akbar, nggak pakai melafalkan, itu bisa muncul ragu. Juga supaya kita jangan was-was. Begitu. Ada orang sholat takbir juga jadi-jadi. Allah. Pas kufuwan ahad, Allah baru jadi. Ini main-mainan setan. Biar kita benar. Begitu. Biar kita benar. Ada ulama yang mengata wajib begitu untuk menyebutkan niat. Ada. Wajib begitu. Jadi dalil pentingnya melafalkan niat 3. Yang pertama, karena ada ulama yang wajibin lafalin niat. 2, untuk nolongin hati biar enggak kemana-mana. 3, untuk menolak was-was, biar kita jangan muncul was-was di dalam kita sholat. Biar kita enggak was-was. Inilah sunat-sunat dalam niat sholat.
Kembali, sunat-sunat dalam niat solat ada 5. Ada 5. Saya mau balik, pokoknya jumlahnya 5 aja. Melafalkan niat, kemudian kita menyebutkan angka rokaat, kan begitu pada prakteknya. Kemudian menyebutkan menghadap kiblat, kemudian keempat menyebutkan adaan atau qadaan, dan kelima menyebutkan lillahi ta'ala. Maka apa yang Bapak Ibu diajarkan oleh para guru-guru dalam belajar perukunan, itu namanya niat sempurna. Yang wajibnya ada, yang sunatnya ada. Alhamdulillah. Dah segini aja, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah alam.